كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa meskipun melalui teknologi internet ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin dan hadirat serta ibu-ibu dan bapak-bapak anggota pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Judul pengajian kita pada kesempatan ini yaitu Rabu 6 Ramadan 1441 Hijriah atau 29 April 2020 Miladiah adalah perjalanan manusia dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka mengenang guru kami, saudara kami, sahabat kami, Dr. Umay Ja'far Siddiq MA oleh Muhammad Zain, pengisi pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa setiap Rabu jam 10 sampai jam 11.30 di Masjid An-Nizam Rawasari Jakarta Pusat. Bila kita bahas kandungan surat 2 ayat 28 ini yang berbunyi Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat serta anggota pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Di dalam ayat ini surat 28 ayat 2 tadi yang artinya bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu dia menghidupkan kamu kemudian dia mematikan kamu lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini artinya. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Di dalam surat ini Allah menggunakan kata kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Diawali dengan kata tanya atau harful istifham, yaitu kaifa. Kemudian kaifa ini bertemu dengan waw. Waw ini bukan waw ataf atau waw yang berarti dan, bukan. Tapi waw di sini berarti waw ta'ajubiyah. Itu dalam ilmu ma'ani demikian rinciannya. Ilmu ma'ani itu adalah ilmu cara menerjemahkan Al-Quran. Jadi kalau ada kata kaifa ketemu waw, maka wawnya itu adalah waw ta'ajubiyah. Artinya Allah heran kepada orang kafir itu. Kenapa atau bagaimana kamu sekarang kafir kepada Allah padahal dulunya kamu mati?
Jadi manusia itu dulunya mati. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita ingin sampaikan dulu apa itu pengertian mati dalam Al-Quran. Jadi mati dalam Al-Quran itu ada dua terminologi. Yang pertama, mati berarti roh manusia belum bergabung dengan jasad. Itu adanya di alam arwah. Kemudian mati yang kedua, roh berpisah dengan jasad. Itu adanya di alam barzah. Nah, hidup yang pertama itu adalah hidup di alam dunia ini, yang diawali pada alam arwah, alam arham. Roh ditiupkan ke jasad manusia, itu diawali di alam arham. Tapi waktu di alam arham itu kesadaran manusia belum ada. Jadi setelah lahir beberapa saat baru manusia itu ada kesadarannya. Nah, jadi hidup yang pertama itu adalah di alam dunia ini. Kemudian hidup yang kedua ketika ba'ats, di alam ba'ats, bangkit. Nah, itulah di dalam surat 2 ayat 28 ini kandungannya ada 2 kali hidup dan 2 kali mati. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada seksi berikutnya. Hadirin dan hadirat serta jamaah Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Dalam sesi 1 tadi kita sudah terjemahkan Quran surat 2 ayat 28. Dan di situ terkandung makna bahwa manusia ini adalah 2 kali mati dan 2 kali hidup. Mati yang pertama ketika manusia di alam arwah, dan mati yang kedua ketika manusia di alam barzah. Hidup yang pertama ketika manusia berada di dunia, dan hidup yang kedua ketika di alam ba'ats. Jadi terminologi mati dan hidup menurut Al-Quran ada 2. 2 kali mati, 2 kali hidup, lalu kembali. Nah, alam kembali ini juga ada 2. Yang pertama, farikun fil jannah, sebagian ke surga, wa farikun fis sa'ir, dan sebagian masuk neraka. Jadi kalau kita uraikan ayat ini, manusia itu akan mengalami 15 alam. Yang pertama adalah alam arwah. Di alam arwah ini roh manusia belum bergabung dengan jasad. Kemudian, di alam arwah ini roh manusia sudah bersaksi, sudah bersyahadat bahwa Allah itu adalah Tuhan kami, bahwa Allah itu adalah Esa. Di mana itu terdapat? Itu di surat 7 ayat 172 dan 173 yang berbunyi, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua roh manusia dari mulai Nabi Adam sampai roh terakhir sebelum hari kiamat itu semuanya sudah bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa. Nah, itu persaksian itu di alam arwah. Makanya waktu di dunia ini ada orang yang kafir, maka Allah heran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal dulunya kamu mati? Karena waktu mati itu kita sudah bersyahadat. Nah itu. Kemudian di dunia ini kita ulangi. Kalau waktu di alam arwah dalam bentuk lampau, yaitu dalam bentuk fi'il madhi,
itu yang berbunyi alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua kita manusia yang hidup sekarang maupun yang lalu dan yang akan datang itu sudah bersaksi demikian. Nah, makanya Allah heran karena itu berlawanan gitu atau antagonis. Seperti kita melihat teman kita yang sudah lama gak ketemu, loh kok kamu sekarang gemuk? Nah itu berarti dulunya kurus. Loh kok kamu sekarang tua? Nah itu berarti dulunya muda. Loh kok kamu sekarang cantik? Nah dulunya berarti jelek. Nah itu heran gitu. Jadi itu ta'ajubiyah namanya. Nah itu Allah heran kepada orang-orang kafir itu, kenapa dia sekarang kafir kepada Allah padahal dulunya mati. Nah waktu mati itu sudah bersyahadat. Nah itulah yang pertama kali. Kemudian manusia tsumma yuhyikum, kemudian dia dihidupkan. Kemudian dihidupkan di mana itu? Di alam ba'ats, waktu bangkit gitu. Jadi waktu bangkit itu kita hidup kembali, diberikan jasad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada kamilah kalian dikembalikan. Nah itu sekarang coba kita sebutkan satu persatu rincian dari alam tersebut atau inti daripada Quran surat 2 ayat 28 ini dalam sesi berikut ini. Hadirin dan hadirat serta jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Sekarang marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang Quran surat 2 ayat 28 ini. Jadi di dalam Quran surat 2 ayat 28 ini manusia akan mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup lalu kembali. Nah kalau kita rinci dari Quran surat 2 ayat 28 ini, seluruhnya ada 15 alam yang sudah dilalui manusia dan juga ada yang belum dilalui oleh manusia. Alam apakah itu? Mari kita ikuti rinciannya. Yang pertama adalah alam arwah, di mana roh manusia belum digabungkan dengan jasadnya. Yang kedua adalah alam arham atau alam rahim. Roh manusia digabungkan dengan jasadnya, tapi belum mempunyai kesadaran. Makanya itu disebut alam antara. Yang ketiga alam dunia ini, tempat kita sekarang beramal. Nah, itu alam yang ketiga alam dunia ini. Yang keempat adalah sakarat maut, adalah alam antara hidup dan mati. Karena dikatakan hidup masih ada nafasnya, tapi dikatakan mati, dia belum berpisah rohnya, masih sakarat gitu. Nah itulah disebut alam antara, yaitu ketika sakarat maut. Nah itu alam yang keempat. Alam yang kelima adalah alam barzah atau alam kubur. Roh telah berpisah dengan jasad. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah kiamat, di mana seluruh bumi ini akan hancur dan semua yang hidup akan mati.
Itu pada saat kiamat. Insya Allah akan kita uraikan nanti. Nah, kemudian setelah itu, setelah kiamat, itu adalah alam yang keenam. Yang ketujuh adalah alam ba'ats atau bangkit. Ruh manusia diberi jasad, di mana jasadnya disesuaikan dengan alamnya, sebagaimana kelakuannya atau perilakunya ketika dia hidup di dunia ini. Jadi nanti jasadnya ketika ba'ats itu, ketika bangkit itu disesuaikan dengan amalnya ketika dia hidup di dunia. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan apa? Yang kedelapan adalah Ita'ul kitab. Manusia menerima catatan amalnya. Yang kesembilan adalah hisaban amal. Jadi amal manusia ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan catatannya. Nah, kemudian yang ke-9 apa? Yang ke-9 adalah berhimpun di mahsyar. Yang ke-10 adalah mizan, di mana amal manusia akan ditimbang. Yang ke-11 adalah haud, telaga Rasulullah. Orang yang suka berkorban, dia akan menikmati sejuknya dan enaknya air telaga Rasulullah ini. Itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12 apa? Yang ke-12 adalah sirat, jembatan yang menghubungkan dua tepi neraka. Itulah sirat. Nah, yang ke-14 adalah neraka, di mana ditempatkan di neraka ini adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta orang-orang fasik, orang-orang Islam yang berbuat dosa ditempatkan di neraka ini. Meskipun berbeda tempatnya, berbeda waktunya antara orang kafir dengan orang-orang Islam yang berbuat dosa atau berbuat fasik. Kalau orang kafir kekal di neraka, tapi kalau orang Islam yang berbuat dosa, dia ditempatkan di neraka sampai habis dosanya, baru dia diangkat ke surga. Nah, yang terakhir adalah surga. Semoga kita semua anggota pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa serta saudara kita yang mendengarkan uraian ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat serta jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Di seksi terakhir ini atau dalam bahasan kita Quran Surat 2 ayat 28 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alam yang sudah kita lalui, 3 alam, yaitu alam arwah,
alam arham atau alam rahim, dan yang ketiga adalah alam dunia ini, tempat kita beramal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berbuat baik, amal soleh pada saat Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, masih bisa memberikan kesehatan kepada kita. Kita bisa berpuasa, kita bisa salat tarawih, kita bisa salat malam, kita bisa baca Quran. Marilah kita awal Ramadan ini kita azamkan, kita niatkan untuk kita berbuat ibadah yang sebanyak-banyaknya. Apapun bentuk ibadah itu, baik itu kita berbuat baik, bekerja untuk istri, untuk anak, atau ibadah-ibadah yang mahdoh atau ibadah yang ghairu mahdoh. Pokoknya semua kita upayakan dalam kehidupan kita ini untuk berbuat baik. Baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati semua perintahnya dan menghindari atau menjauhkan semua larangannya, dan kita berbuat baik kepada anggota keluarga kita dan juga kepada orang lain, supaya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika roh kita berpisah dengan jasad kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan happy ending, dalam keadaan ujung yang baik. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini, kehidupan kita ini tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan wafat husnul khotimah. Sebab apa? Tidak ada yang kita bawa wafat itu. Apa yang kita bawa? Meskipun rumah kita ada beberapa buah, ada di beberapa tempat, tapi nggak bisa kita bawa dan nggak akan kita bawa. Istri yang masih cantik akan kita tinggalkan. Nggak mungkin dia mau nemeni kita di kuburan. Nggak ada yang mau. Kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri, sebagaimana kita hadir ke dunia ini sendiri-sendiri. Jadi di sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, semoga kita dapat memanfaatkan. Mumpung sekarang bulan Ramadan, kita banyak-banyak beribadah kepada Allah. Baik itu baca Quran, salat malam, atau sedekah, atau ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan menghapuskan semua dosa-dosa kita, sehingga kelak kita beridul fitri dalam keadaan suci. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada benarnya, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.